beberapa catatan penting tentang pengelolaan sampah. Jadi sampah kita sudah jadi masalah nasional dan internasional. Jadi pengelolaan sampah kita yang masih konvensional sekarang ini mencapai klimaks. Ya, sangat kompleks, rumit. Itu terjadi di kota metropolitan, ya, Jawa bagian barat, kota-kota besar, bahkan sekarang melanda kota kecil. Jadi banyak pembuangan sampah di pinggir jalan, pekarangan kosong, dan membentuk TPA ilegal atau tempat pembuangan sampah liar. Dan ini ditambah rumit lagi, itu pengelolaan TPA, tempat pembuangan akhir. Jadi kita masih menggunakan istilah tempat pembuangan akhir karena sampah yang dibawa ke tempat pembuangan akhir atau TPA itu masih ditumpuk dan ditumpuk. Jadi akibatnya jadi gunung-gunung sampah. Nah, gunung-gunung sampah ini sebagian ya longsor dan menimpa infrastruktur penting, ya. Kemudian alat-alat beratnya juga ikut terkapar, truk sampahnya ikut terguling, dan beberapa infrastruktur penting seperti kipas, ya, gudang itu tertimbun oleh sampah. Jadi pada momen sekarang ini, peringatan Hari Peduli Sampah Nasional HPSN, ya, yang jatuh pada 21 Februari 2023. Ini kita sebelumnya masih punya masalah yang sangat serius, ya, kita masih punya masalah yang sangat serius. Hari ini tanggal 24 Februari 2023, saya berada di bantaran Kali Cibel. Pada saat ini, siang tadi, saya dapat kiriman video dan beberapa gambar, ya, referensi itu menunjukkan masih banyak sampah yang terbawa air, ya, aliran air ke laut itu luar biasa. Ini kasusnya kasus Kali CBL, ya, Cikarang Laut Bekasi, CBL. Ini memang dari dulu itu Kali CBL ini penuh sampah menuju Laut Jawa, ya, menuju Muara Gembong dan Laut Jawa. Ini merupakan satu masalah yang serius yang sudah berlangsung belasan tahun tidak tertangani. Jadi ini dapat kiriman dari saudara Dian Surahman, itu di Muara Bakti Babelan, ya, Muara Bakti itu di Kabupaten Bekasi. Jadi menunjukkan bahwa masih banyak orang yang menambah masalah, beban bagi lingkungan hidup, ya. Kualitas air kita tercampur dengan limbah, dengan lindi, belum lagi dengan air kotor dari pemukiman, kemudian limbah cair dari pabrik. Jadi itu tercampur jadi satu. Jadi pencemarannya semakin tahun semakin masif. Nah, ditambah lagi kasus-kasus yang lain kita lihat. Saya dapat gambar dari teman kita di Teluk Naga. Itu ternyata Kali Cisadane masih dipenuhi dengan sampah, ya, macam-macam sampah. Ada sampah plastik, ada styrofoam, ada busa, macam-macam, yang setiap hujan itu dapat kiriman sampah dari darat itu luar biasa. Pada tahun 2019 saya dengan tim melakukan rapid assessment di wilayah Tangerang Kabupaten, ya. Itu kita melihat di Cisadane, sekitar kanan kiri Cisadane itu penuh pengepul-pengepul yang
membuang sisa sortirnya itu langsung, ya, sisa pilahannya itu yang tidak dianggap tidak punya nilai ekonomis itu langsung dibuang ke badan kali Cisadane. Dan itu betul-betul sangat parah, sangat menyedihkan. Dan di sana itu ada yang dikenal dengan, di Cisadane itu dikenal dengan zona mati. Dan itu sampahnya luar biasa. Kita melihat beberapa daerah juga ke kalinya seperti di Kali Krukut, ya, Krukut Depok itu juga masih dipenuhi sampah. Nah, kemudian di Bekasi Utara, ya, Tarumajaya, itu ada beberapa kali yang di pinggirnya itu memang dijadikan jadi TPA ilegal atau liar. Jadi sampah kita, ya, mulai dari darat, TPA, daerah aliran sungai, badan sungai, pesisir laut, sampai ke lautan, itu memang mengerikan. Seperti tidak ada upaya pemerintah untuk menangani kasus-kasus sampah liar ini. Jadi kita melihat bahwa momentum HPSN 2023 ini kita masih diselimuti oleh sampah liar, ya, TPA longsor, sampah di sungai hingga ke laut. Itu sangat mencemaskan dan pasti menjadi ancaman serius terhadap lingkungan hidup, kualitas air, ya, kemudian kondisi yang jorok. Maka boleh dikata kiriman sampah yang masuk ke laut itu kita mempunyai kontribusi besar terhadap pencemaran laut. Ya, bukan hanya plastik, hampir semua sampah, termasuk sampah atau limbah cair itu dari rumah tangga dan sektor industri. Jadi kalau sekarang momen HPSN hanya dipakai untuk seremoni, ya, seremonial gitu, untuk upacara membanggakan para pejabat, itu menurut saya itu perlu refleksi mendalam. Jadi akan lebih bagus menuntaskan sampah untuk mensejahterakan masyarakat itu, uang seremonial itu dikurangi, anggarannya mending dikasihkan untuk mereka komunitas, masyarakat, lembaga yang mau mengolah sampah. Jadi kita tetap mengingat kasus kita ini, tragedi Lubis Gajah itu yang tanggal 21 Februari 2005. Kita ingat, kita harus prihatin sebenarnya, prihatin kepada korban, kepada keluarga korban, bahwa dengan kasus itu kita bertekad serius menangani sampah sampai tuntas, Nah, sekarang ini kita masih di pertengahan jalan, crossroad lah katakan begitu. Kita masih di pertengahan jalan, kita dilingkupi oleh permasalahan sampah secara nasional, ya, itu seperti di awan yang gelap, penuh petir. Jadi masalah persampahan kita sangat kompleks, ruwet, dan rumit.